Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Selamat datang, mari belajar bersama. Anggap saja matematika teman kita, sehingga kita mudah mempelajarinya. Kali ini saya akan membahas soal mengenai limit untuk persiapan ulangan akhir semester Gasal. Langsung saja untuk soal nomor yang pertama. Jika di sini ada limit X mendekati 7, di sini negatif 4. Kalau ada soal seperti ini soalnya limit X mendekati 7, negatif 4, tidak ada variabelnya. Kita ingat ada sifat limit X mendekati A, di sini hanya konstanta, maka nanti hasilnya konstanta itu sendiri. Sehingga di sini nanti kalau tidak ada variabelnya, tidak ada yang kita substitusikan, maka nanti hasilnya negatif 4. Jadi sama seperti konstanta itu sendiri. Itu untuk soal yang pertama. Sangat mudah ya. Jadi itu tadi untuk sifat limit X mendekati C, limit X mendekati A, C, maka nanti hasilnya konstanta itu sendiri. Kemudian yang kedua, jika ada limit K mendekati 4, di sini 4K plus 1 ditambah limit K mendekati negatif 2, di sini K kuadrat plus 2K sama dengan titik-titik. Nah, kalau ada soal seperti ini nanti kita langsung substitusikan saja, maka nanti hasilnya di sini hasilnya 4, K-nya kita ganti dengan 4 ditambah 1. Jadi kita selesaikan dulu yang pertama ini, ditambah. Kemudian yang kedua, K kuadrat, K-nya kita ganti negatif 2 dikuadratkan ditambah 2 dikalikan negatif 2. Maka di sini nanti hasilnya 4 kali 4 tambah 1 itu 17. Kemudian ditambah 4 dikurangi 4. Maka di sini nanti hasilnya 17. Nah, caranya seperti itu. Untuk yang nomor 2 nanti tinggal kita substitusikan saja. Kemudian untuk soal yang ketiga, di sini jika ada limit X mendekati 5, X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15 dibagi X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Nah, kalau ada soal seperti ini, nanti kita bisa menggunakan ketiga langkah itu ya. Yang pertama kita faktorkan, kemudian kita sederhanakan, baru kita substitusi. Karena ternyata kalau misalkan ini langsung kita substitusikan, hasilnya 0/0. Jadi kalau ini langsung kita substitusikan, ini hasilnya 0/0. Karena hasilnya 0/0 ini, maka harus dilanjutkan dengan 3 tahap tadi. Yang pertama difaktorkan, kemudian disederhanakan, dan yang terakhir disubstitusikan. Nah, ini soal nomor 3. Kita faktorkan dulu. X kuadrat min 2X min 15 dibagi X kuadrat min 4X min 5. Faktornya berapa kita cari. Nah, ini cari dua angka, kalau dikalikan itu negatif 15, kalau ditambah itu negatif 2. Berarti negatif 5 dikalikan 3. Di sini X min 5, di sini X plus 3. Karena di sini negatif 5 dikalikan 3 itu negatif 15, negatif 5 ditambah 3 itu negatif 2. Kemudian yang bawah, X kuadrat min 4X min 5. Kita cari dua angka, kalau dikalikan itu negatif 5,
Kalau ditambah itu hasilnya negatif 4. Berapa dan berapa? Kalau 5 itu faktornya ya hanya 1 dengan 5. Kita tinggal cari yang negatif yang mana. Karena di situ min 4 berarti yang lebih besar pasti nilainya negatif. Berarti di sini negatif 5 ditambah 1. Negatif 5 kali 1 negatif 5. Negatif 5 ditambah 4 itu negatif negatif 5 ditambah 1 itu negatif 4. Setelah kita faktorkan, kita sederhanakan. Ada nggak di sini yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu X min 5. Kita coret-coret. Sehingga di sini diperoleh limit X mendekati 5, X plus 3 dibagi X plus 1. Nah, kalau sudah kita sederhanakan, kemudian langkah terakhir kita substitusikan. 5 ditambah 3 dibagi 5 ditambah 1. Maka di sini hasilnya 8 per 6 atau 4 per 3. Nah, caranya seperti itu, menggunakan konsep limit. Bisa juga sebenarnya limit ini kita kerjakan dengan turunan. Jadi limit X mendekati C, Fx per Gx ini sama nilainya dengan limit X mendekati C, F aksen X dibagi G aksen X. Nah, jadi mengerjakan limit dengan menggunakan turunan. Ini artinya Fx-nya kita turunkan, Gx-nya juga kita turunkan. Contoh kalau nomor 3 ini, limit X mendekati 5, X kuadrat min 2X min 15 dibagi X kuadrat min 4X min 5. Kita turunkan, limit X mendekati 5, X kuadrat itu turunannya 2X min 2X itu turunannya 2, min 15 ini turunannya 0. Dibagi penyebutnya, turunan X kuadrat 2X, turunan min 4 itu min 4X. Min 4X itu turunannya min 4. Turunan dari min 5 itu 0. Sehingga ini nanti kalau sudah kita turunkan, langsung saja kita substitusikan. 2 dikalikan 5 dikurangi 2 dibagi 2 dikalikan 5 dikurangi 4. 10 dikurangi 2 dibagi 10 dikurangi 4. Berarti ketemunya 8 per 6 atau 4 per 3. Nah, jawabannya sama. Tinggal kalian mau pilih yang mana. Mau pilih pakai konsep limit bisa, menggunakan turunan juga bisa. Kalau saya lebih mudah menggunakan turunan. Itu soal yang ketiga. Kemudian soal selanjutnya yang keempat. Jika diketahui limit P mendekati 0, di sini akar 4 plus 3P dikurangi akar 4 min 3P dibagi P. Nah, ini juga untuk langkah awal, kalau kita langsung mensubstitusikan, hasilnya 0 per 0. Karena di sini akar 4 dibagi akar 4 dikurangi akar 4 per 0, jadi di sini 0 per 0. Maka kita harus melanjutkan langkah selanjutnya. Karena di sini ada bentuk akar, maka kita harus mengalihkan dengan sekawannya. Jadi limit P mendekati 0, akar 4 plus 3P dikurangi akar 4 min 3P dibagi P. Nanti kita kalikan sekawannya, yaitu di sini akar 4 plus 3P ditambah akar 4 min 3P dibagi penyebutnya sama. Akarnya kepanjangan. Nah, ini akar 4 min 3P. Baru kita kalikan. Limit P mendekati 0, ini akarnya hilang ya, berarti di sini 4 plus 3P dikurangi, karena pengurangan saya kurung 4 min 3P dibagi P dikalikan akar 4 plus 3P ditambah akar
4 min 3P. Nah, seperti ini. Kita keluarkan dari kurung 4 plus 3P min 4 plus 3P. Per penyebutnya P di sini akar 4 plus 3P ditambah akar 4 min 3P. 4 dikurangi 4 habis, 3P ditambah 3P sehingga di sini pembilangnya 6P per P dikalikan akar 4 plus 3P ditambah akar 4 min 3P. Nah, seperti ini. Sama dengan ini. Kalau sudah seperti ini, adakah yang bisa disederhanakan? Nah, ada. Di sini P-nya kita coret. Sama-sama P kita coret sehingga diperoleh limit P mendekati 0. Di sini 6 per akar 4 plus 3P ditambah akar 4 min 3P. Nah, kalau sudah kita substitusikan 6 dibagi akar 4 plus 3 kali 0 ditambah akar 4 min 3 kali 0. 6 per berapa ini? Akar 4 ditambah akar 4. Maka 6 per 2 plus 2 atau hasilnya 6 per 4. Nah, hasilnya 3 per 2. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita kalikan dengan sekawannya. Kemudian untuk soal yang nomor 5, kalau ada limit X mendekati 3, 9 min X kuadrat dibagi 4 min akar X kuadrat plus 7. Ini kalau kita substitusikan, itu hasilnya juga 0 per 0. Akar 3 kuadrat plus 7 berarti 9 plus 7 itu 16. Akar 16 itu 4. 4 dikurangi 4, 0. Maka sama dengan soal sebelumnya tadi, kita harus mengalihkan dengan sekawannya. Limit X mendekati 3, di sini berarti 9 min X kuadrat dibagi 4 min akar X kuadrat plus 7, sekawannya berapa? 4 plus, kalau di sini negatif berarti sini tandanya ganti positif. X kuadrat plus 7 per 4 plus akar X kuadrat plus 7. Kita selesaikan di sini. Ini kita tulis tetap aja, 9 dikurangi X kuadrat dikalikan 4 ditambah akar X kuadrat plus 7 dibagi 4 kalikan 4 itu 16, min kali plus itu min, sini saya kurung X kuadrat plus 7. Maka di sini limit X mendekati 3, 9 min X kuadrat 4 plus akar X kuadrat plus 7 dibagi, nah di sini 16, ini negatif kalikan X kuadrat berarti min X kuadrat, min kali plus 7 berarti min 7. 16 dikurangi 7 itu 9 min X kuadrat. Nah, sekarang adakah yang bisa disederhanakan? Nah, di sini ada, ini bisa disederhanakan. Sehingga kita peroleh limit X mendekati 3, 4 plus akar X kuadrat plus 7 dibagi 1 ya. Kita tinggal substitusikan 4 plus akar 3 kuadrat plus 7 berarti di sini 4 plus akar 16, maka hasilnya 4 ditambah 4 yaitu 8. Nah, itulah penyelesaian nomor 5. Kita harus mengalihkan dengan akar sekawannya. Silahkan dipahami. Kalau misalkan masih ada yang belum paham, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar.
Untuk pembahasan soal limit, saya cukupkan sekian. Bila ada salah, saya mohon maaf. Yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.